Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Taqratus Sadida li Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kahba'alawi rahimahumullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat jamaah. Yang ketiga terakhir adalah al-yakunal imam makmuman. Jadi si makmum ini yakin bahwa imam yang dia ikuti bukanlah sebagai makmum, atau sudah selesai dari jamaah dengan makmum, atau dia masbuk gitu ya, sudah selesai dari jamaah yang awal. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, alla yakunal imamu ummiyan. Ummiyan di sini bukan berarti buta huruf. Ummiyan. Jadi imamnya bukan ummi, dalam arti apa? Wa walladzi yukhillu biharfin min hurufil Fatihah. Fala yajuzu, yang menghilangkan, ummi yang dimaksud di sini adalah menghilangkan huruf-huruf dari huruf Fatihah. Dihilangkan atau dirubah. Nah. Fala yajuzu an yakunal ummi imaman arat au althaq. Maka tidak boleh imam itu seorang yang ummi, yang arat al-athaq. Ini nanti kita bahas apa itu arat, apa itu al-athaq. Illa idza kana ma'mumuhu mithlahu wattafaqa fil hurfi al-mubaddil wa in ikhtalafa fil badli. Kecuali podo lah. Semua makmum itu sama dengan imam. Ya kayak contoh itu kan ada di beberapa daerah tidak bisa bilang an'amta. Bisanya apa? Ngamta, ngalaihim. Ya. Ngamta ngalaihim. Ada kan begitu kan? Nah, ini gimana nih? Kalau semuanya ngamta ngalaihim, tidak masalah. Tapi fardu kifayah untuk penduduk desa tersebut, daerah tersebut, untuk belajar Fatihah dengan huruf yang benar. An'amta alaihim. Kemudian apa yang dimaksud arat? Arat ini adalah alladzi yudghim fi ghairi mahalil idgham. Yang mendengung, idgham itu kan mendengung ya. Mendengung fi ghairi mahalil idgham. Contohnya al-muttaqim. Jadi mustaqim dibaca muttaqim. Muttaqim bukan mustaqim. Kalau althaq alladzi yubdilu harfan makana harfin misal alham. Merubah huruf seperti alhamdu. Alhamdu. Kadang-kadang di qasidah ada vokal-vokal yang begitu. Ha dibaca ha. Ha dibaca ha. Mungkin cek ketok fasih ya. Padahal keliru. Ha dengan ha itu sudah beda makna juga. Alhamd dengan alhamd itu kan beda makna lagi sudah. Jauh beda tuh. Alhamd. Kalau ain masih maafu. Ain masih tidak kentara. An'amta dengan an'am masih tidak kentara kan? Kalau qaf ini ada namanya qaf hadramiyah namanya. Qaf tagil. Qaf. Itu masih boleh, masih maafu. Masih maafu itu, walaupun khilaf ya, tapi itu sebetulnya masih maafu. Qaf, mustaqi. Gi. Bukan mustaqi, tapi mustaqi. Karena bahasa Arab itu juga macam-macam dialek. Kalau di Mesir, misalkan di Mesir itu kalau ngomong qaf nggak bisa. Ngomongnya qaf itu berubah dari ya. Galbi jadi albi, bukan ya alif. Galbi jadi albi. Kama gala, kama ala Rasulullah. Kama gala Rasulullah. Ada juga yang jim nggak bisa. Kalau di Hadramaut itu jim pakainya yim. Masjid yame. Itu tidak sah kalau misalkan ada di Fatihah. Nah. Kemudian at-tamtam. Tamtam ini alladzi yukarrir harf at-ta, misal an'amtata. Dari bacaan an'amta. Atau fa. Ya, fa itu yukarrir huruf fa. Tapi kalau yang tamtam ini dikatakan watasihu imamuhu. Watasihu imamatut tamtami wal fa imal karoha. Tapi makruh. Imam yang tak ini karena keterbatasan ini kayak semacam bukan lata apa namanya?
gagap. Nah, gagap. Itu tapi makfu. Tapi makruh. Untuk berjamaah dengan orang yang gagap itu makruh. Kemudian yang kelima. Yang kelima alla yaqtadiyar rajulu bi imra'atin aw khuntha. Yang kelima, laki-laki tidak boleh berjamaah di belakang perempuan ataupun khuntha. Nah, khuntha di sini apa? Nah, ini ada terjemahan kitab fikih beberapa waktu yang lalu di sekolahan. Itu menerjemahkan khuntha dengan cara yang salah, pengertian pembahasan yang salah. Karena yang dimaksud khuntha di sini, adalah yang lahir dengan dua alat kelamin. Namanya hemaprodit atau apa itu namanya. Jadi lahir punya dua alat kelamin dan dua-duanya fungsi. Alat kelamin perempuan, alat kelamin laki. Dua-duanya fungsi. Itu namanya khuntha. Kalau ada orang laki kemudian dia kewanita-wanitaan hingga kemudian sampai operasi kelamin yang viral kemarin umroh itu. Ya, viral ya Ramil. Itu sebetulnya hukumnya memang laki. Walaupun dia betul itu siapa yang protes itu. Betul dia. Karena dihukumi tetap laki walaupun dia sudah merubah bentuk tubuhnya, bahkan wis wedok lah pokoknya ya. Wedok sudah. Sampai operasi juga ada punya alat kelamin lakinya sudah ada, tetap hukumnya laki itu. Tetap hukumnya laki. Nah, jadi masalah ketika dia tawaf atau apa bergandengan tangan dengan teman-temannya perempuan, batal kabeh itu. Wudunya batal. Atau sekamar misalkan dengan perempuan, walaupun tidak akan syahwat dia dengan perempuan, haram hukumnya khalwah. Walaupun tidak ada syahwat. Kenapa? Beda jenis. Orang laki salaman sama dia tidak batal. Karena dia hukum laki. Hukum laki, walaupun sudah operasi. Ya, itu kan jadi masalah besar itu sekarang rame itu. Gitu. Jadi itu bukan khuntha, beda dengan khuntha yang dimaksud di sini. Kalau khuntha yang dimaksud di sini punya dua alat kelamin, dua-duanya fungsi. Nah, kemudian dikatakan dhabitul imam allati tasihhu bihil qudwah. Apa namanya? Dhabitnya imam yang sah untuk berjamaah dengan imam. Jadi siapa saja yang sah berjamaah dengan lawan jenis maksudnya ya. Ini kita bahas masalah laki dan perempuan dan juga khuntha di sini. Ayyakunal imam, jadi dhabitnya pengertiannya adalah ayyakunal imam ini musawiyan. Sama kedudukannya dalam arti gendernya lil makmumi dengan makmum atau a'la minhu rutbatan yakinan atau di atasnya makmum gendernya. Kita bukan mengatakan bahwa perempuan itu di bawah laki dan bla bla, enggak, bukan seperti itu maksudnya, tapi ini masalah gender yang sesuai dengan syariat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kan sudah ditunjukkan sama Allah, rijal itu pemimpin kaum wanita. Nah, ya kan? Nah, surahnya gambarannya allati tasiu fil qudwah khamsah. Gambaran yang sah untuk berjamaah itu ada 5. Yang pertama, qudwatur rajulin bi rajulin. Laki sama laki. Imamnya laki, makmumnya laki. Sah. Yang kedua, qudwatu imra'atin bi rajulin. Perempuan, makmum, imamnya laki. Sah juga. Yang ketiga, qudwatu khuntha bi rajulin. Khuntha bermakmum dengan orang laki. Sah. Ya. Yang keempat, qudwatu imra'atin bi khuntha. Perempuan berjamaah di belakang khuntha. Sah juga. Kenapa? Karena andai kata khuntha ini terbukti nanti terbukti ternyata laki, tidak ada masalah. Terbukti perempuan juga tidak ada masalah pada wetoke. Ya. Yang kelima, qudwatu imra'atin bi imra'atin, sama-sama perempuannya juga sah. Lah yang tidak sah ada 4. As-surah alladzi la tasihu fiha al-qudwah arba'atun. Ada 4 yang tidak sah berjamaah. Yaitu qudwati rajulin bi imra'ah. Laki-laki menjadi makmum bagi perempuan imamnya. Imam perempuan, lakinya makmum, tidak sah. Dan yang kedua, qudwatu rajulin bi khuntha. Seorang laki dia bermakmum kepada khuntha. Ini juga tidak sah. Kenapa? Lihtimali kaunul imam imra'ah. Karena kemungkinan juga dia perempuan. Kan khuntha ini antara laki dan perempuan, tidak jelas. Karena dua alat kelaminnya berfungsi semua.
Ya, dua-duanya berfungsi. Kemudian yang ketiga, qudwatu khuntha bi imra'ah. Khuntha menjadi makmum bagi perempuan yang jadi imam. Imamnya perempuan, makmumnya khuntha. Ini juga nggak sah. Kenapa? Tadi lihtimali kaunil makmum rajulan. Karena bisa jadi si khuntha ini adalah laki. Ya, karena tidak jelas tadi kan. Kemudian yang keempat, qudwatu khuntha bi khuntha. Sama-sama khuntanya juga tidak bisa jadi imam. Makmum dan imam maksudnya. Kenapa? Lihtimali an yakunal imam imra'ah wal makmum rajulan. Karena bisa jadi si laki ini, si khuntha itu laki, si perempuan itu, si makmumnya itu laki, si imam itu adalah perempuan. Ya, itu dan sekali lagi masalah khuntha bukan yang kita kenal umum seperti yang kita kenal itu, bukan, tapi merupakan biologi ya, masalah biologis, yaitu yang lahir ya dengan punya dua alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Ada langka tapi memang betul, tapi ada. Nah ini hukumnya khuntha, tidak jelas antara laki dan juga perempuan. Bahkan sholatnya khuntha ini gimana? Sholatnya khuntha ini kalau mau sholat, dia memakai pakaian untuk menutup aurat seperti perempuan, tengah-tengah sholat terbuka aurat perempuannya, tetap sah. Asal aurat lakinya tertutup. Emang repot ya? Emang repot, khuntha itu repot. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi fakina fid dunya. Hadratin Nabi al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.